Oke, kita mulai. Jadi ini pembicaraan kita kemarin. Jadi kalau saya punya apa? Saya punya ini bagaimana menghitung volume benda putar dengan metode cakram. Jadi ini pakai metode cakram. Ini metode cakram ya. Oke. Jadi kita akan menghitung ini pakai metode cakram. Kalau daerahnya seperti ini, daerah yang pertama ini ya. Saya punya daerah yang pertama, yang A. Ini punya daerah yang kedua, ini B ya. Oke. Daerah pertama ini akan diputar mengelilingi sumbu X. Anda harus ingat, kalau kita pakai cakram, lantas perputarannya sumbu X, maka daerahnya ini ada hubungannya nih. Jadi kalau saya putar ini sumbu X, maka daerah ini. Nah ini. Ya. Jadi batas konstannya dari sumbu X. Kalau sumbu putarnya sumbu Y, ya. Kalau sumbu putarnya sumbu Y, maka daerahnya Anda lihat. Ini daerahnya. Maka ini juga sumbu Y, perhatikan. Batas konstannya. Perhatikan ya. Itu ada hubungannya. Nah, sekarang ini rumus saya seperti itu. Sekarang bagaimana kalau sumbu putarnya garis yang sejajar sumbu X? Kalau garis yang sejajar sumbu X, katakanlah gini. Saya memutar garis Y sama dengan B, katakanlah gitu ya. Perhatikan ya, garis B sama dengan B. Nah, gitu ya. Berarti di sini, ini sejajar sumbu X ini. Sudah sabar, nanti di sini katakanlah nanti. Ah, ini jangan B ya. Sama dengan K itu aja. Nah, itu ya. Nah, ini garis Y sama dengan K. Y sama dengan K. Gitu ya. Diputarnya di sini. Bagaimana tentang volumenya kalau gunakan cakram? Maka volumenya tetap gini. Ini tetap tidak berubah. Ini A, ini B. Ah, ini harus dikurangi ini, jaraknya ini. Kan tadi jaraknya ini. Jaraknya ini. Nah, ditambah dengan ini, jaraknya ke sini. Nah, gitu ya. Nah, kalau gitu, ini ditambah dengan K. Berarti nanti Fx ditambah, sorry, ditambah K, ditambah ya, ditambah K. Ini dikuadratkan, dikurangi Gx ditambah K. Ini dikuadratkan. Ini dx. Gitu ya. Nah, jadi kalau mau lihat itu, jadi sekarang ini kalau sejajar, ini garis ini ya, ini adalah garis yang sejajar sumbu X. Nah, gitu ya. Garis yang sejajar sumbu X. Sekarang bagaimana kalau di sini? Yang sebelah kanan yang B, kelompok B. Garisnya ini ya. Garisnya ini. Ah, berarti ini garis yang sejajar sumbu Y. Ini X sama dengan L, katakanlah gitu ya. Jadi sekarang kalau saya punya ya garis X sama dengan L. Ini adalah garis yang sejajar sumbu Y. Ya. Maka volumenya gimana? Ini volumenya tetap ini nih.
ini tetap CD ya. Di sini berarti ini kurangi dengan L, ditambah dengan L. VY ditambah L dikuadratkan itu ya. Dikurangi WY ditambah L dikuadratkan Y. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kalau saya memutar dengan garis yang sejajar salib sumbu, yang pertama adalah ini diputar ini, nah, dan yang satu diputar ini, diputar garis X sama dengan L, ya. L ini sejajar sumbu Y, maka penambahnya seperti itu. Ambil contoh begini misalnya. Ya, contoh. Contoh ya. Contoh. Nah, ini ya. Saya punya daerah D. Ini dibatasi oleh ini ya. Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X gitu ya. Ini akan diputar mengelilingi garis Y sama dengan min 1. Dan yang B adalah garis X sama dengan min 2. Nah, berapa volumenya? Ini akan ditanyakan, ini volume. Nah, berapa gitu ya. Nah, ini saya gambar dulu sekarang daerahnya. Nah, gambar ya. X, ini sumbu Y, ini garis X, ini garis ini. Nah, ini garis Y sama dengan X kuadrat. Ini Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Terus ini garis X sama dengan Y. Nah, ini garis Y sama dengan X gitu ya. Daerahnya ini. Nah, jadi ini 1, 0, ini juga 1. Nah, gitu ya. Daerahnya itu. Nah, sekarang kalau saya ingin memutar dengan Oke, saya rekam, jangan usah khawatir. Oke, sekarang saya coba akan saya putar ya. Ini akan saya putar ke garis Y sama dengan 1. Ini garis Y sama dengan 1. Nah, ini garis Y sama dengan min 1. Putar di sini. Nah, gitu ya. Maka yang A ini volumenya yang A, volumenya ini tetap B ya. Ini menjadi A. Sorry. Bukan A. 0, ini 1. Karena D-nya itu nih. Nah, terus ini menjadi oke. Sekarang saya coba dulu. Nah, sekarang yang A dulu, yang A dulu. Saya buat A-nya itu
Nah ya, D-nya itu XY, gitu ya. X-nya antara 0, 1, gitu ya. Kemudian Y-nya antara, Y-nya itu yang atas itu X. Yang atas ini adalah X, yang bawah adalah X kuadrat. Nah, gitu. Sehingga nanti volumenya itu jadi gini. Volumenya adalah B, ini 0, 1, yang atas karena berarti kan ini jaraknya kan 1 ini. 1 berarti ditambah 1. Mudah. Berarti di sini X ditambah 1 dikuadratkan dikurangi X kuadrat, X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Inilah volumenya. Gitu ya. Nah, perhitungan nggak usah ya. Yang penting Anda memahami bagaimana menghitung volume, menyatakan volume dalam bentuk notasi integral. Ya. Nah, sekarang bagaimana yang B? Perhatikan yang B. Saya kasih pakai merah aja ya. Kelihatan. Sekarang yang B bagaimana? Sekarang yang B sekarang. Kalau kita bicara yang B, ya, D-nya bagaimana sekarang D-nya? D-nya, perhatikan ya. Oke, sekarang yang B, perhatikan yang B. Yang B itu karena mau diputar ke garis X sama dengan minus 2, dan garis X sama dengan minus 2 itu garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ya, garis X sama dengan minus 2. Sebentar ya, satunya. Di sini aja. Ini X sama dengan minus 2, diputarnya di sini. Nah, gitu ya. Maka berarti Y-nya yang konstan. Berarti kan Y-nya konstan. Y-nya antara 0, 1. 0. Ya, sorry. Y. 0, 1. X-nya. X-nya yang kanan. Yang kanan ini. Nah, karena yang kanan tuh ini ya. Ini itu adalah X sama dengan akar Y. Yang kiri. Nah, jadi kalau gitu yang kanan itu, yang kirinya adalah Y. Yang kiri adalah Y. Yang kanannya adalah akar Y. Nah, gitu. Sehingga nanti volumenya tetap ini 0, 1. Gitu ya. Kemudian yang akar Y ditambah dengan 2. 2 mana 2-nya itu? 2 adalah jarak ini. Di jarak sini ini 2. Kanan X sama dengan 2. Ini jaraknya 2 ini. Nah, itu ya. Karena ini X sama dengan minus 2. Nah, hingga ini dikurangi Y ditambah 2 kuadrat. Ini DY. Ya, gitu ya. Oke, jadi ini bagaimana cara mendapatkan volume benda putar kalau sumbu putarnya itu bukan sumbu X atau sumbu Y, tapi garis yang sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y dengan metode cakram. Jadi perhatikan ini semua, gitu ya. Ini dengan
metode cakram. Nah, gitu ya. Ini dengan metode cakram. Oke, sekarang sementara itu yang bisa Anda jelaskan. Nah, perhatikan dulu semuanya. Oke.